Pantai yang indah, dengan air laut yang tenang. Di kota ini sepertinya nyaman untuk ditinggali. Bagaimana tidak, kota ini juga memiliki industri yang baik. Kota yang berlokasi di Ohio, Amerika Serikat ini memiliki luas sekitar 400 ribuan meter persegi dan hanya memiliki 2 juta penduduk. Memang kota yang cocok aku tinggali di masa depan. Apakah kota ini aman? Apakah kota ini memiliki sejarah yang kelam? Cleveland. Pada tahun 1930 sampai 1938 dahulu. Sepertinya aku belum dilahirkan. Kota ini memiliki sejarah yang menyeramkan, bukan tentang hantu loya, tapi tentang pembunuh yang tidak pernah ditemukan. Wah, itu menakutkan bagiku. Ya, kisah ini dinamakan pembunuh torso, istilah pembunuh yang belum terungkap sampai saat ini. Walau ada orang yang telah diperiksa kepolisian dan dicurigai sebagai pelakunya. Ada beberapa orang korban termutilasi, dari mulai kepala hingga kaki. Kita lanjut pada kasus pertama yang disebut Lady Lake, atau jasad wanita di sungai. September 1934, seorang pria muda menemukan jasad seorang wanita berusia pertengahan 30-an. Tubuh dengan paha masih menempel, tetapi lututnya diamputasi, telah terdampar di tepi Danau Erie di sebelah timur Bratenal. Koroner Kabupaten Cuyahoga AJPRC mencatat bahwa pengawet kimia pada kulit yang telah mengubahnya menjadi merah, keras dan kasar. Pencarian selanjutnya hanya menghasilkan beberapa bagian tubuh lainnya, tetapi kepalanya tidak pernah ditemukan. Wanita itu tidak pernah diidentifikasi, segera disebut sebagai The Lady of the Lake. Tidak sampai 2 tahun kemudian penemuan ini dimasukkan dalam jumlah pembunuhan resmi dan dengan demikian dikenal sebagai korban nol. Itu akan menjadi 1 tahun lagi sebelum kasus itu dimulai secara resmi, dan kemudian itu akan terjadi di bagian lain kota itu, Kingsbury Run yang sekarang terkenal. September 1935, 2 remaja laki-laki menemukan mayat laki-laki kulit putih yang dipenggal dan dikebiri di dasar Jackass Hill, di mana Jalan Buntu East 49th Street berakhir di Kingsbury Run. Tubuh, telanjang kecuali sepasang kaos kaki, bersih dan kehabisan darah, dengan tali yang terbakar di kedua pergelangan tangan. Koroner PRC menentukan penyebab kematiannya adalah pemenggalan kepala. Sidik jari mengidentifikasi korban ini sebagai Edward Andrassy, pria kulit putih berusia 28 tahun yang sering mengunjungi Roaring Terre. Saat mencari di TKP, polisi menemukan mayat kedua di dekatnya, juga dipenggal dan dikebiri. Tampaknya ditutupi dengan pengawet kimia yang sama dengan Lady of the Lake. Mayat ini tampaknya telah mati setidaknya selama beberapa minggu. Pria kulit putih berusia 40 tahun itu tidak pernah diidentifikasi. Di setiap tahun dari 1930 ditemukan mayat dengan ciri-ciri bagian dari anggota tubuh korban terputus. Begitupun 1931, 1932, sampai tahun 1938. Korbannya tak kenal jenis kelamin, karena dalam penyelidikan polisi ada dari laki-laki maupun perempuan. Sampai pada akhirnya kisah pembunuhan yang paling mengerikan dan membuat sulit untuk tidur ini, diakhiri dengan seseorang yang dicurigai dari proses investigasi kepolisian. Disebut-sebut adalah seorang dokter, katakan saja Dr. X. Dalam investigasi tersebut, pelaku dikaitkan dengan keterampilan untuk membedah, walau orang tersebut belum pernah mengakui. Polisi menahan tersangka itu dan anehnya kasus pembunuhan pun terhenti tanpa ada lagi kasus berikutnya.